branding, wah enak-enakan ya kamu nge-brand, Ngabisin duit. Ngabisin duit. wah kamu branding, oh PR segala macam sana sini makan-makan sama customer gitu ya. Nah, itu. Nah, ini orang finance yang marah-marah. Mana? Ya ditanya ya, tanggung jawabmu mana gitu. Nah, mungkin nanti kita akan ngobrolin itu semua deh ya. Kira-kira apa sih pentingnya brand itu sendiri, kemudian juga gimana relevansinya gitu loh untuk kemajuan bisnis kita sebenarnya, dan apa yang membuat brand itu kok bisa jadi attach banget sama kita gitu, sehingga orang udah nggak mikir apa, pokoknya saya brand itu gitu. Gimana bisa sampai ke sana, sampai ke love gitu ya. Oke, mungkin langsung aja Mbak Ida, aku persilakan dirimu untuk sharing nih sama teman-teman muda kita supaya banyak inspirasinya buat mereka dalam konteks merintis bisnisnya yang awal-awal. Silakan Mbak Ida. Ya, thank you Mbak Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aduh, jam-jam berat ini. Udah jam berat, hari akhir minggu lagi. Aduh. Udah kita ini aja ya nyantai, kita ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Sebenarnya yang jadi moderator nih lebih pakar dari saya gitu. Dengan background akademis yang aduh. Kalau saya sih berdasarkan pengalaman aja dan emang seneng ngamatin brand gitu. Nah, tapi dari judulnya tadi branding, brand activation kayak berat banget gitu ya. Tadi iseng-iseng saya nanya tuh di chat, ada nggak sih, kita dari tadi ngomongin branding, brand, ada yang udah tahu belum? Biar kita pemikirannya sama nih, brand tuh apa gitu ya. Mendingan kita sama-sama bahas pengertian kita biar sama. Kalau kita ngomong brand itu apa, jadi kita bicarain dulu brand itu apa gitu. Tadi udah ada yang jawab itu sebagai identitas gitu loh Mbak Ami. Brand itu identitas, ya. Nama, identitas, nama gitu kan. Nah, oke, sekarang kalau kita ngomongin pengen tahu artinya brand itu, kita nggak salah-salah amat sih kalau dibilangin identitas ya. Nggak salah-salah amat. Tapi kapan? Gitu. Eranya itu, era kapan itu pengertian brand itu identitas? Gitu. Jadi ada sejarahnya juga nih kalau bicara, supaya kita nggak salah-salah amat gitu ya ngertinya gitu. Kalau awal-awal ya mungkin zaman udah kuno gitu ya, tahun 30-an tuh mulai orang udah ngomongin brand itu tuh memang dia melekat produk, merek gitu kan, terus nama, tulisan. Itu pengertian tuh brand tuh zaman dulu gitu tuh. Nah, buat identifikasi ya. Identifikasi aja gitu loh. Gue jual odol, yang satu mereknya ini, yang satu mereknya ini, udah gitu doang gitu kan. Nah, terus dia mengalami perkembangan juga nih. Tahun 90-an udah mulai ada nilai tambah gitu. Udah ada nilai tambah, selain produk itu udah ada apa nih? Kalau misalnya jual kecap nomor 1 gitu kan, udah mulai dia udah ada udah ada identitas lebih gitu kan, nilai tambah. Kalau baterai tahan lama gitu. Nah, kalau kemudian berkembang lagi tahun 2000-an lah ya, udah mulai trending nih tahun 2000-an, itu udah ngelibatin customer. Jadi udah ada relationship-nya nih antara produk atau jasa yang ditawarkan sama si pemakai, customer-nya gitu. Jadi udah memikirkan dari sisi customer-nya gitu. Kalau pakai kalau pakai sepatu ini yang kualitasnya ini, lo bakal jadi gini gitu. Kan udah ada ininya, udah ada ikatan udah mulai di ini, udah mulai dideket-deketin nih sama customer. Nggak apa-apa kali ya kita nyebut-nyebut merek sedikit ya buat apa ya. Kayaknya nggak enak hati gue gitu loh kalau disebutin misalnya gitu ya. Oke. Nah, kalau yang sekarang nih yang lagi udah mulai
tahun-tahun belakangan ini udah lebih meluas lagi nih relationship-nya, nggak cuma ke customer, tapi juga si pembuat brandnya juga gitu. Jadi semuanya udah terlibat. Jadi nggak hanya kenapa brand gue bisa bagus gitu ya. Itu juga harus ada ditimbulkan dari ya katakanlah pegawainya lah pemilik brand itu gitu ya. Nggak cuma customernya aja yang dipikirin gitu. Jadi terus kalau lebih besar lagi perusahaannya itu jadi pemegang sahamnya juga harus punya ini juga andil juga dalam membesarkan brand. Jadi banyak banget yang udah terlibat. Iya, betul. Jadi satu brand itu nggak cuman identitas gitu ya, nggak cuma logo, nggak cuma apa tuh tulisan, nggak cuma website, nggak cuma warna. Jadi semua tuh udah satu paket gitu. Ibaratnya nih kalau kita mengibaratkan kita diri sendiri nih, nggak cuman Ida nih namanya nggak cuma Ida, tapi Ida yang pakai kerudung gitu ya, Ida yang penulis, Ida yang suka brand gitu. Jadi yang udah melekat semuanya. Jadi brand itu jadi nggak cuman simple aja gitu. Jadi udah punya jiwa sendiri gitu. Oke. Menarik banget ya. Berarti itu konsep atau makna brand itu jadi evolusi ya. Iya, ada evolusinya. Betul. Zaman ke zaman betul ya. Banget, betul. Beda ya. Jadi berarti dari yang pertamanya hanya seperti kalau kita nunjuk nih, saya mau makan warteg di mana? Susah banget kan? Itu pengkolan belok kanan, nah terus ada yang atapnya hijau, nah kan susah kan? Nah, lain warteg Pak Joko gitu misalnya ya. Iya, udah ada. Sampai nama. Sekarang, waduh hebat banget maknanya ya. Kalau kita udah sebut nama Garuda Indonesia, udah tahu dong ya. Oh ini udah tahu ini punya. Nah, bandingin sama. Oke, siap. Oke, itu ya Mbak Ida ternyata ya brand kayak itu. Gitu ininya kalau apa kita lihat pengertiannya brand itu gitu loh. Nah, mudah-mudahan udah gimana nih adik-adik udah pada ngerti belum tuh maksudnya kemana? Malah kalau Mbak Rika itu kan akuntan tuh. Kalau nyatet di laporan keuangan brand itu kalau udah yang sangat terkenal udah setengahnya dari asetnya malah brandnya ya. Iya, justru itu yang paling utama ya. Nah sekarang yang mau jadi pertanyaan brand sama image itu gimana tuh Mbak Ida? Wah. Karena kan tadi kan dibilang kan kalau sekarang kan berevolusi menjadi semua ya, mencakup brand itu kan related dengan semua, termasuk ke si shareholder-nya segala ya. Nah sekarang kalau dengan image-nya sendiri itu ada ininya nggak? Kalau kita udah ngomongin image nih, ini kita udah ngomongin branding nih. Oke, jadi loncat dong ya. Kita udah nggak apa-apa gitu loh. Ingat kemarin Bro Asnan Bami ingat nggak? Waktu kita bahas mengenai siapa sih Pak Peter siapa namanya Pak Peter Drucker tuh. Kan dia bilang bahwa bisnis itu ada dua nih major function-nya. Dua fungsinya kan marketing sama innovation. Nah, setuju banget tuh gitu loh. Karena di bawahnya marketing nih banyak banget nih elemen-elemennya gitu kan. Ada advertising, promotion, ada segala macem lah. Termasuk di dalamnya itu branding. Gitu. Nah kalau kita ngomongin branding, itu kita udah ngomongin komunikasi. Intinya tuh simpelnya tuh kan komunikasi gitu. Mengkomunikasikan apa yang kita mau gitu terhadap brand yang akan kita bangun ini gitu. Nah kalau kita hubungin lagi sama yang ditanyain Mbak Rika tadi mengenai image. Image itu udah ngomongin reputasi ya. Yes. Ya kan? Kita mikirin image itu kita mikirin apa yang dipikirin orang tentang kita. Ya kan? Makanya orang pencitraan, citra is image gitu kan. Kita mau orang itu berpikir apa sih tentang kita gitu. Itu yang kita bilang mau ngapain dengan brand ya itu nge-branding nih gitu. Jadi kita pengen brand kita nih dipikirin orang tuh persepsi orang tuh kayak apa gitu. Memang akhirnya tujuan branding itu seperti Pak nih kalau orang-orang praktisi branding tuh pada suka ngacu ke siapa namanya tuh
Pak Graham Robertson namanya. Dia bilang gini, brand itu adalah reputation in consumer mind. Gitu. Jadi luas banget ya kalau kita mikirin kayak gitu ya. Apa tuh Mbak Ami itu kalau diartiin tuh bahasa Indonesianya? Jadi mungkin kalau bagi saya yang simple tuh branding itu kayak kita menanamkan chip ke mindsetnya customer, sehingga kalau kita pegang remote-nya nih, begitu aktivasi chipnya, nah itu udah bekerja sendiri. Oh inilah apa produknya, service levelnya, gitu ya, dan reputasinya, segala macam. Jadi nembakin chipnya dulu nih ke mindsetnya customer gitu ya Mbak Ida. Betul. Jadi kalau ambil contoh kayak gini, apa sih? Karena kita ngomong sama anak-anak, adik-adik muda nih, lagi nyari pacar atau calon istri atau calon suami lah, gitu ya. Gitu. Yang kita pengen bangun itu kalau kita nganggap diri kita sebagai brand, kan kita harus ini nih, carmuk nih sama orang yang kita taksir ya kan. Gimana caranya supaya image kita nih pengen apa? Gue pengen kelihatan cantik atau ganteng gitu kan. Atau pengen baik dong, dinilai baik dong sama orang, sama calon yang kita incer gitu. Terus kalau lebih jauh lagi ke camer, kan mesti ngambil hati tuh. Gitu, the whole package-nya tuh, jadi kita nge-branding itu tuh seperti itu. Jadi paket kalau kita mau jual tahu goreng misalnya gitu kan, kita mau tahu banyak banget kan tahu goreng ya sekarang yang ada di pasar ya, tahu crispy, tahu apa sih, tahu pedes, tahu jeletos, apalah macam-macam. Nah kita mau yang mana nih? Jadi kita posisiin dulu nih kita nih mau yang mana, karena banyak banget di kenapa kita mesti apa namanya berbeda. Kalau kita nggak berbeda tuh kita nggak kelihatan gitu nih. Ini udah rimba, industrinya ini kan udah rimba. Jadi kita harus beda gitu kan. Gitu. Oke guys, gitu tuh guys. Ternyata brand itu nggak cuma nama, logonya gimana, warnanya gimana gitu ya. Ternyata itu cuma hanya salah satu cues aja, tanda aja dari apa yang mau atau message apa yang mau kita aktifkan di mindsetnya customer gitu. Betul. Jadi tandanya itu hanya sebagai chipnya aja supaya customer langsung nge-recall semuanya yang berbau produk kita itu gitu. Gitu kalau kan? Itu iya tuh kalau tadi Pak Robertson ini juga ngasih mungkin ada ini ya, ada yang namanya brand DNA. Brand DNA. Jadi kalau kita lihat, kita bedah nih brand itu dari segala yang tadi yang kita omongin itu sebagai ada apa tadi, ada identitas di dalamnya, udah ada relationship di dalamnya gitu kan. Dia menyederhanakan nih brand ini supaya kita tahu yang di dalam brand itu apa aja. Jadi yang harus kita perhatiin ini loh gitu ya. Coba bisa saya share sebentar ya. Ya, silakan. Ya guys, jangan lupa nanya ya guys, langsung di chatnya biar nanti kita respons, karena ini penting banget buat bisnis kamu ke depan. Kalau kamu mau buat bisnis ke depan, itu brand kamu itu memang harus mulai diarahkan untuk menjadikan itu pembeda, penambah nilai di mata customer-nya gitu guys. Jadi bukan hanya namanya aja yang ya kayaknya nih namanya seksi nih gitu. Oke, warnanya cool gitu. Tapi kalau nggak ada message-nya, nggak ada ceritanya di balik itu semua, itu akan cuma pengenal aja. Tuh, tapi nggak berbunyi tuh. Nah, yang penting tuh justru stories behind-nya gitu ya, Mbak Ida. Betul. Waduh, kenapa nih ya? Kok nggak keluar semua nih ini menarik banget nih. Karena kalau ngelihat dari apa ilmu keuangan, ya dulu kalau belajar ilmu keuangan, teman-teman mungkin nggak semuanya dari background keuangan. Ternyata brand itu sangat bernilai banget sampai kalau di catat asetnya itu tersebut aja ya, misalnya Coca-Cola itu
hampir 50% dari total aset perusahaannya itu adalah di brandnya. Betul. Gitu. Begitu ditempel Coca-Cola, wah itu langsung punya story tersendiri kan. Oh, saya nggak usah jauh-jauh ke Coca-Cola deh. Itu ya, yang di Tangerang saya pernah ke pabrik tekstil. Dia jualan kaos, lakos. Mbak Ida ini pasti tahu ya. Kan itu apa ciri khasnya? Buayanya kan? Buaya. Nah, sama tuh kaosnya. Begitu ditempel buaya, harganya naik. Ya kan? Padahal kaosnya kalau nggak ada buayanya ya kaos itu juga. Betul, betul. Nah gitu, begitu tempel buaya, wah ke packagingnya ini dijual di channel yang memang premium, udah langsung kegeret naik kan image-nya. Itu hanya karena seekor buaya ya. Seekor buaya gitu guys. Itu ilustrasinya aja ya, biar kamu dapat maknanya gitu loh, bahwa branding itu nggak is not just only brand element gitu, tapi itu big banget gitu. Katanya brand itu is a promise gitu katanya. Betul. Jadi janji kita ya. Bisa dibantu nggak nih? Oke. Apa namanya tuh, kok aku nggak bisa share screen ya? Dari brandnya DNA-nya brand itu tadi. Dikirim di mana nih? Di grup. Oh oke. Nah, Mbak Ida sambil nunggu slide. Nah, sekarang kan konsepnya ini malah bergerak lagi ya ke brand love. Nah, ini ya maksudnya istilahnya kok sampai ke cinta gitu. Emang apa yang mendasari pergerakan ini kira-kira kalau dari pandangan Mbak Ida? Ya gini, kalau kita lihat itu apa, brand itu ada perjalanannya gitu, ada curve-nya gitu. Mungkin lebih enak juga kalau di share screen lagi gitu ya, Mi. Kalau ini kenapa sih nggak mau di share screen? Jadi kalau udah cinta tuh katanya udah nggak rasional. Gitu ya? Kenapa? Betul. Jadi kalau kita tujuan kita itu, kenapa kita tuh nggak cuman sebagai apa brand yang disuka, nggak cuman berhenti sampai di situ. Gue seneng sama ini, nggak mau sampai situ. Sampai harus jadi yang beloved brand gitu loh. Kalau udah ya namanya tadi, kalau kita tadi nyari pacar, kalau udah dapet udah jadi pacar, udah kita nggak perlu apa neces lagi, nggak perlu kece-kece lagi, dia udah suka aja sama kita gitu kan, ya kan? Maksudnya udah nggak milih-milih gitu. Nah kembali lagi seperti yang disampaikan sama siapa yang hari pertama Mas Ciko dan Mbak Ami menyimpulkan itu kenapa kita harus memperhatikan customer ya kan? Karena dia nanti yang akan nggak cuma jadi customer kita, dia yang akan mencarikan customer buat kita. Nah, disitulah pentingnya perjalanan cinta. Cinta brand itu kalau dia udah cinta, kita tuh nggak usah minta, kita nggak usah apa namanya upaya gede gitu tuh. Namanya fans gimana sih? Apa aja dilakukan kan? Iya, dia loyal, dia yang akan jualan buat kita gitu loh. Nah, karena ada ini pendapat gini, ada namanya Pak Subiakto ya. Pak Subiakto ini pakar brand Indonesia, praktisi brand, ini dia yang salah satu yang di balik layarnya brand gede di Indonesia nih, produk-produk mie instan. Itu yang seleraku tuh itu tuh yang nyiptain gitu kan. Jadi kita bisa ikutin gitu. Percayalah apa yang dia bilang gitu. Karena dia bilang itu brand itu akan guaranteed future income. Oke. Gitu. Jadi kenapa kita harus berupaya supaya brand itu harus menjadi yang beloved brand, love brand gitu. Supaya kita kalau sekarang ini jualan itu kayaknya udah nggak zaman ya kalau dibilang itu yang hard selling gitu ya. Maksudnya yang ini harganya sekian, gitu udah capek kayaknya orang udah ngeliat situ, karena kalau kita sudah mempunyai brand yang kuat, customer itu udah nggak merhatiin harga lagi.
Iya, udah willingness to pay-nya udah ini ya, udah gede gitu. Gede. Oke. Ya, emang ingat juga sih, kayak misalnya waktu itu pernah interview Kecap Bango ya. Kenapa tuh Kecap Bango buat jajanan pusat jajanan Nusantara ya eventnya kalau nggak salah. Ya, yang gede banget ya. Nah itu dia memang bilang saya itu mau gerak di luar atau mengembangkan atau keluar dari pasar komoditas. Karena Kak, kalau kecap kan dalam botol hitam semua. Kalau nggak ada tempel brandnya, kamu tahu nggak? Nggak bisa bedain ya. Iya, mana yang ABC, mana yang Bango, mana yang apa lagi, ya kan? Coba, saya nggak yakin dari 10 orang 10-nya tahu ini bedanya apa kecapnya gitu kan. Nah, dia bilang branding itu is not just only tempelin nama. Nih ada nama Bangonya, tapi dia caring banget bahwa marketing communication-nya tuh kayak dibuat dari ini bukan kedelai yang paling baik gitu kan, ditanam dengan atau dirawat dengan baik, kemudian biasa lah itu ya. Proses di ini gitu kan, dia menggambarkan bahwa ini kesungguhan hati untuk menghadirkan itu gitu. Nah, kemudian ngomong pusat jajanan Nusantara, dia mau mengasosiasikan bahwa kecap Bango itulah yang memang attach sama semua makanan-makanan Indonesia gitu. Kira-kira story-nya mau gitu ya, Mbak Ida ya? Betul. Itu apa namanya, banyak brand-brand itu, kalau kita, ini kan brand-brand gede itu kan tempat kita belajar ya. Memang yang mereka komunikasikan, yang mereka brandingkan di pasar itu nggak melulu tentang produknya gitu. Kalau dia kecap, dia akan jual kecap gitu kan. Semua juga udah tahu Bango jual kecap gitu. Tetapi yang berasosiasi dengan produknya, karena dia ingin, yang seperti Mbak Rika tanyain tadi, karena dia ingin image yang mereka akan, yang pengen mereka tampilkan di konsumen itu seperti apa gitu. Jadi Bango kan dia mau mengasosiasikan kecap Bango ini kecap yang udah attach banget sama makanan Indonesia gitu. Jadilah dia buat itu tadi, makanan selera Nusantara itu tadi gitu loh. Karena dia pengen itu gitu. Itu masih ada hubungannya ya, kecap Bango sama makanan gitu ya. Tadi pagi ini saya sambil ini saya ngomongin, karena ini ada yang kebetulan dilihat ya. Contoh yang internasional, bukan internasional, kita juga sering lihat sih. Lagi nonton ini nih, mencari hiburan nih buat ketawa-tawa, late night show-nya James Corden gitu, ketawa nyekik-nyekik sendiri, tiba-tiba nongol ini iklan Toyota, bukan iklan mobil yang mereka sampaikan gitu loh. Iya, betul. Nah, karena kan pasar mobil lagi turun nih kan masa pandemi sekarang. Mereka bikin apa? Mereka bikin cerita tentang mobilitas dari Toyota dengan menyampaikan mereka tetap bergerak, mereka bisa memproduksi selain mobil gitu. Jadi mereka tetap membangun brandnya itu gitu, walaupun di situasi yang sulit sekarang untuk penjualan mobil gitu ya, tapi mereka harus tetap mempertahankan eksistensi atau keberadaan Toyota brand itu di hati, bahwa mereka tetap sensitif, bahwa mereka tetap berada dalam bisnis yang bergerak gitu kan. Jadi nggak melulu harus ditampilkan kalau Toyota jual mobil atau Bango jual kecap gitu. Jadi harus ada cerita-cerita yang dibangun untuk tetap mempertahankan eksistensi dari brand itu. Nah, kalau tadi Mbak Ami ngomong ya istilah akademisnya tuh konten marketing ya. Nah, kalau orang praktisi bilang tuh storytelling. Storytelling ya. Okay. Storytelling itu kalau kata-kata bapak-bapak si yang ini teman-teman ya, kita balik lagi ke kenapa ini nih sebuah perjalanan cinta dari sebuah brand gitu kan. Kita jangan sampai brand kita tuh nggak ada bedanya sama yang lain gitu. Ini ngeri nih kalau posisi kita di sini, gimana mau survive nih di masyarakat di pasar gitu kan.
brand kita nggak ada dikenal, orang nggak tahu gitu, nggak ada apaan sih gitu, nggak tertarik ngelihatnya gitu. Pelan-pelan lah kita harus bergerak. Ini brand ini kan proses ya, harus bergerak menjadi yang disuka lah, disuka dulu. Disukanya dengan apa? Dia udah mulai memenuhi kebutuhan konsumen nih. Jadi solusi dari kebutuhan konsumen udah mulai terpecahkan melalui produk kita. Jadi udah mulai disuka nih produk kita, gitu kan? Nah, kalau udah suka, sudah mulai dipakai, udah memenuhi kebutuhan nih, udah mulai beli lagi gitu kan, udah mulai agak tergantung dikit nih, dan akhirnya beli lagi gitu kan, atau menggunakan lagi, udah mulai jatuh cinta nih, gitu kan. Kalau orang udah mulai jatuh cinta, terus kita sebagai produsernya, pemilik brandnya, menghargai cinta mereka itu, ya kan, dengan memberikan perhatian, melayani keluhan, terus berinovasi sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu kan, seperti yang kemarin disampaikan oleh Bro Asnan. Inovasi itu penting gitu. Nah, ini melalui brand kita komunikasikan gitu. Makin cinta nggak gitu loh. Jadi emang itu ya tujuannya ya. Iya. Brand love tuh ya. Betul. Oke. Mbak Ida, aku juga ada hasil ini nih, survei nih ya. Guys, mungkin kamu perlu tahu juga ya, bahwa prioritas dari marketing itu ya, antara lain nih, brand itu menjadi porsi yang nomor 2 loh, terpenting kalau di building brand gitu. Sekarang ini. Tuh, bisa lihat ya di situ ya. Ini menurut survei itu yang dikumpulkan di berbagai global ini surveinya. Jadi ada 2, kalau boleh dikelompokkan, ada yang urusannya dengan customer, baik itu mengakuisisi customer baru. Jadi kamu gimana cara mendapatkan customer baru, atau malah yang lebih penting lagi adalah, lebih penting sedikit ya, kalau yang customer baru itu kan 21%. Yang 28% itu mempertahankan customer. Nah, gitu ya. Nah, yang 28% yang penting juga adalah brand building gitu, guys. Jadi memang brand ini sama brand awareness pastinya. Brand ini menjadi porsi yang sangat penting gitu di ranahnya marketing. Malah itu ada hampir separuh budget itu loh. Nah, kalau dalam separuh banyak kan, separuh budget itu di brand kan, brand building sama brand awareness. Iya. Hanya masalahnya jangan sampai uang kita itu diinvestasikan di brand itu hanya untuk logo-logo aja, guys. Tadi yang Mbak Ida bilang bahwa ternyata itu beyond, jangan cuma brand elemennya aja, tapi juga bagaimana membangun asosiasi yang positif kalau mendengar, melihat, atau merasakan brand kita gitu, guys. Kira-kira gitu ininya ya. Nah, betul. Ada satu hal lagi yang menarik nih, Mbak Ida. Rasional. Ngomong hari Jumat jangan ngomong cinta-cinta nih gara-gara. Besok udah tinggal. Apakah kalau begitu yang rasional ini nggak penting? Misalnya kalau rasional kan kalau membangun brand tuh, pemahaman saya ya, itu membangun kualitas pastinya kan, layanan yang baik, kemudian juga performance ininya yang bagus, penawarannya yang bagus gitu kan. Pokoknya yang berbau, yang tangible lah istilahnya, bisa dilihat. Nah, kalau yang membangun perasaan ini gimana nih Mbak Ida nih? Ada resep-resepnya nggak ya? Kira-kira kalau yang touchy gitu tuh harus create kayak gimana sih gitu supaya jatuh cinta sama brand kita? Ya itu tadi, kalau kita kembalikan ke
pengertian brand tadi kan udah satu paket gitu kan. Ini saya nggak bisa ini apa brand DNA tadi. Jadi kalau kita apa namanya mengolah atau membangun sebuah brand, kita harus perhatikan ada 4 unsur tuh sebenarnya. Ada brand tuh ada personality-nya gitu. Nah, jadi pengaruh juga memang gitu kan. Ada personality brand itu ada itu tadi yang mengidentifikasi kita gitu kan, dari warnanya, dari tulisannya gitu kan. Kita harus sesuaikan dengan target market kita gitu kan. Kalau misalnya kita nih targetnya adik-adik kuliahan gitu loh, backgroundnya jangan yang dibikin orang yang serius-serius banget gitu kan, ya kan? Ya, jadi disesuaikan. Terus juga ada apa namanya consumer pemikiran-pemikiran consumer juga harus dipikirkan. Itu masuk dalam brand DNA itu. Jadi jadi nggak bisa kita pisahkan gitu kan. Kesimpulannya bukan hanya dari kita aja, tapi gimana membuat customer itu bereaksi terhadap kita gitu ya. Betul. Jadi luar dalam nih kita perhatiin gitu kan, luar dalam. Jadi ada personality brand itu sendiri, ada produk kita itu dan layanan itu kayak gimana gitu kan. Terus consumer kita pendapatnya kayak gimana tentang brand itu. Terus yang keempat tuh tentang yaitu kita sendiri ini bagaimana, keyakinan kita sendiri ini terhadap brand itu bagaimana. Jadi itu harus diperhatiin banget gitu loh dalam membangun sebuah brand. Mbak Ida, aku juga mau nanya juga. Ini aku dapat tugas kuliah nih. Aku kan masih. Katanya disuruh ini, Erik ya, kan kita masih mahasiswa ya. Oh iya. Suruh nganalisis sebenarnya yang kalau lihat datanya kayak gitu, brand mana sih yang lebih bagus, brand A atau brand B? Tuh, ada yang bisa jawab nggak? Nah, mana yuk, teman-teman, ya kita coba yuk. Karena kalau lihat dari sini kan stagingnya ya, tahapannya kan dari seluruh marketnya itu ada kemudian berapa persen yang aware terhadap brand kita, berapa persen lagi yang pernah mencoba trial, dan berapa persen lagi yang ternyata satisfied gitu kan. Nah, ini brand A sama brand B kan beda-beda nih. Kalau dari awareness-nya dulu gimana nih? Mungkin ada yang mau volunteer nggak nih, teman-teman? Ada yang mau jawab nggak? Ayo, coba. Dia gimana dia? Kayaknya kamu ini dari tampaknya mukanya kayak tampak brand expert gitu. Ayo dia. Ayo dong sayang. Coba deh dijawab. Ngomong atau boleh ngomong? Boleh dong. Ngomong dong. Kalau dilihat dari awareness-nya pasti yang A lebih baik gitu. Tapi aku agak bingung soalnya kan satisfaction-nya yang B justru lebih tinggi kan. Nah, itu wah, keren banget. Berarti dari sisi awareness brand A lebih baik ya, karena dia dari 100% mendapat perhatian 80% ya. Oke. Ada yang lain nggak yang nyoba jawab lagi? Ayo dong. Ini hari Jumat loh. Saya tante deh. Oke. Silakan. Kalau misalkan awareness brand A tuh lebih tinggi, tapi lebih tinggi brand B tante. Jadi kalau menurut saya lebih penting aware-nya brand A lebih bagus. Terus bahwa brand itu akan guaranteed future income gitu kan. Itu yang harus kita jaga gitu kan. Yang harus kenapa kita harus memperhatikan itu kan karena sebuah brand kan tadi sebuah proses kan. Dari love curve-nya itu kita lihat brand itu merupakan perjalanan, experience dari sebuah proses
perjalanan dari yang nggak dikenal sampai menjadi beloved brand gitu kan. Kalau kita melihat dari menjadi sebuah beloved brand itu kan perjalanan yang harus dijaga ya kan. Dijaga, kalau kita kembali ke brand DNA tadi, ya itu tadi kan harus dijaga product and service-nya, harus dijaga personality brand-nya, harus dijaga consumer view-nya, harus dijaga kebanggaan kita sendiri terhadap brand itu gimana gitu. Jadi semuanya harus the whole stakeholder harus puas gitu. Oke. Kalau jadi kepuasan itu harus tinggi dong gitu. Kalau udah disappointed-nya tuh tinggi, ngeri. Kita harus memperbaiki lagi. Guys, berarti ya kalau boleh diambil pembelajaran nih ya. Wah, ini ada yang resen nih. Apa mau share juga nih? Oke. Kalau mau dibuat pembelajaran nih, sebenarnya branding itu adalah sebuah proses. Jadi yang dinamakan branding itu efektif dengan target customer kita itu harus dilihat sepanjang customer journey-nya nih. Mengawalnya gitu dari awal dia aware, kemudian dia mencoba, dan kemudian apakah dia satisfied gitu. Kalau satisfied itu kan konsepnya sesuai dengan ekspektasi gitu ya kan, yang dijanjikan. Promise-nya itu ya memang gitu. Kalau dibilang ini brandnya rasanya enak, oh iya ya emang enak ya gitu, bener kan? Atau brandnya kualitasnya tahan lama, ya emang bener tahan lama, dia satisfied gitu. Nah, branding itu bukan hanya jor-joran di depan untuk awareness aja gitu kan guys, kira-kira ya. Betul. Brandnya dikenal gitu. Betul. Tapi itu baru sebagian dari journey, malah baru awal dari journey gitu. Karena kalau dia ujungnya nanti nggak satisfied, dia nggak akan balik lagi gitu loh. Sayang kan gitu. Sayang. Padahal kamu potensinya tadi udah awareness-nya udah di-create bagus, tapi karena kamu promise-nya nggak sesuai dengan ekspektasi dia, ya berarti kan ini unsur apa? Tadi unsur rasionalnya ini, kualitasnya gimana, sesuai nggak dengan promise-nya, kemudian ya mungkin perbandingan antara benefit terhadap harga yang dia keluarkan juga worth nggak, ya seperti itu kan, kayak gitu guys, sampai ke satisfaction gitu. Karena kalau udah satisfied, dia akan word of mouth, bilang-bilang kan, apalagi kalau zaman sekarang kan langsung share, wah gue makan di sini atau makanan ini enak lah, bla 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 gitu. Gitu ya. Word of mouth itu penting banget nih sekarang ini gitu, betul. Ada data yang pernah saya lihat itu orang Indonesia nih terutama nih 77% itu mereka percaya atau mereka beli dari media sosial yang mereka follow. Oke, iya. Tinggi kan? Betul. 77%. Jadi itu tuh yang harus kita jaga gitu loh. Word of mouth dari pemerhati atau consumer kita atau customer kita ini. Jadi kalau kita udah terjun ke bisnis, kita tuh benar-benar harus jaga diri tuh. Yang kemarin udah disampaikan sama Pak founder kita, Pak Abdullah Holil, pegang aja itu kan. Sidik, amanah, patonah, satu lagi Pak. Ya, harus percaya, harus bisa dipercaya, harus bisa amanah ya, harus bisa jujur, harus public, cerdas. Satu lagi menyampaikan. Ya, public, harus cerdas dan bisa menyampaikan. Betul. Nah ini, kalau kita bisa menyampaikan dengan baik, itu tadi brand kita ini bisa terjaga gitu loh. Kalau jaga brand itu nggak mudah, saya nggak bilang mudah gitu ya.
Jadi karena kita the whole, bahkan tuh owner daripada brand itu adalah ambasador dari brand itu. Kita sering kali kan lihat berapa kasus terakhir ini gitu kan, kemarin apa sih yang kejadian pemilik sebuah usaha apa gitu ya, terus dia mukulin orang atau apa di dekat BKT, udah drop langsung itu bisnisnya. Padahal kalau orang logika sebenarnya nggak ada hubungan dong gitu ya kejadian itu sama bisnisnya. Nah itulah. Jadi the whole package itu harus kita jaga gitu. Even personal brand kita sendiri sebagai pemilik brand itu harus dijaga karena kepercayaan itu dari konsumen itu sulit untuk didapatkan, karena itu harus dijaga. Karena itulah brand. Kalau ini nih kecintaannya Mbak Ami nih produk kecintaannya Mbak Ami nih. Ini Apple Croak ini ya. Pak almarhum Steve Jobs tuh bilang bahwa brand itu simply just a trust gitu. Kok dia bilang gitu. Trust itu kan waduh, kalau digali kan banyak banget tuh elemennya ya. Kepercayaan gitu, kepercayaan terhadap produk, kepercayaan terhadap jasa, layanan gitu kan. Oke. Wah, apa nih? Ingat lagi nih. Waduh. Ini kalau tadi kita nge-relate sama customer, branding itu merupakan kata kunci nih untuk mendampingi customer journey-nya dia mengambil keputusan. Betul. Ya kan? Kita kalau tadi bilang, kenapa ya aku kok Mac banget gitu, orang Apple Croak banget gitu ya. Karena mungkin udah terjadi bonding gitu. Ya kan? Itu ada bond ya, bukan just bonding nih. Kalau udah bonding, dia udah nggak consider, nggak istilahnya nggak lewat lingkaran luar lagi tuh. Dia langsung aja begitu ada produk yang baru langsung buy gitu. Udah trust banget itu udah whatever ya. Padahal ya misalnya kalau ini nih kayak fenomena saya pernah baca tahun 2010 sampai tahun 2017 kayak produk MacBook Air tuh nggak ada perubahan apa-apa sebenarnya gitu kan. Tapi ya namanya orang udah cinta banget gitu kan sama Apple Croak gitu kan, setiap keluar baru ya beli aja gitu kan, jadi nggak mikir lagi mau ada berubahnya apa enggak gitu kan, jadi tetap aja dibeli gitu kan karena yang maunya up to date gitu. Bener tuh Pak Steve Jobs bilang tuh peninggalannya, legasinya dia itu tuh. Walaupun ini ya, kadang-kadang kalau keluar model yang baru kan kita suka nimbang-nimbang gitu, dibanding-bandingin review gitu kan, terus dievaluasi, ini kok mahal banget ya, ini yang ini kok lebih murah, fungsinya sama gitu. Tapi kalau ya itu tadi, kalau udah cinta susah. Nah, itu susah ya. Oke. Bahkan ini loh, bahkan orang yang sesama pencinta itu mereka nggak hanya cuman menjadi missionary evangelis gitu yang nyebarin gitu. Mereka bahkan bisa ya cenderung sekarang nih kalau Pak siapa sih ngomong Seth Godin namanya itu, dia bilang itu bisa membentuk sebuah tribes. Ngeri nggak gitu kan? Betul. Itu bisa menjadi kayak kita lihat pasti pada tahu deh Harley Davidson ya nyebutin brand. Iya kan? Itu udah asosiasinya kemana tuh gitu kan, udah udah kuat banget tuh seluruh dunia loh. Waktu Harley Davidson katanya pernah merencanakan mau produksi motor yang lebih kecil, nggak boleh sama. Tuh, betapa kuatnya kan ya dari konsumer itu. Coba kalau nggak diperhatiin sama Harley Davidson-nya, bisa marah itu tribes-nya si Harley Davidson ini gitu. Nah, sampai sebegitunya gitu loh, kecintaan terhadap sebuah brand itu. Waduh. Tuh, Mbak Rika, itu tuh jadinya perjalanan menuju ke citra, reputasi itu gitu tuh Mbak Rika ternyata. Iya, belibet. Menurut saya juga brand itu jadi kalau kita orang finance ya, ujung-ujungnya adalah kita hanya memperhatikan bottom line-nya aja gitu kan ya. Untuk dengan semakin kita dikenal dan disayangi oleh orang, oleh konsumer, otomatis kan
apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita jual berapapun harganya, orang pasti akan ambil gitu kan ya ujung-ujungnya. Nah, bottom line profitnya kita yang harusnya lebih besar, karena menurut saya kita nggak perlu susah-susah marketing yang terlalu jor-joran pun orang sudah terlanjur cinta namanya juga ya. Begitu kita cuma keluarin iklan sedikit aja orang udah langsung gue beli nih. Benar nggak sih kayak begitu? Iya, kalau orang udah cinta kadang-kadang tuh kita nggak usah pakai iklan, mereka akan beli. Gitu. Makanya kalau saya sebagai orang finance saya melihatnya gitu, oh ternyata brand kita udah di ini orang nih gitu kan, buktinya kita bisa menghasilkan profit yang lebih besar rumahnya gitu dengan ini effort yang lebih kecil lah gitu. Senang banget nih Mbak Ami nih kalau punya orang finance kayak Mbak Rika. Iya, aduh, nggak berantem pasti. Nggak berantem. Coba lihat kan expense dan revenue gitu kan, revenue dan expense-nya bagaimana, dia balance nggak, dia kalau dia marketingnya besar ternyata ininya kecil, untuk apa? Ternyata kita belum kuat dong di pasar kan gitu kan. Oh ya, itu kalau itu saya boleh share nggak nih Mbak Ami nih pengalaman dulu ya? Silakan. Dulu saya sempat mengawal brand sebuah airline internasional ya di Indonesia ya gitu. Ya, boleh nyebut? Terserah. Boleh dong. Nah, dulu saya di marketingnya KT Pacific Airways ya. Itu setiap kali kita akan melakukan sesuatu itu ditagih dulu, ROI-nya itu ditanya dulu, ya kan? Dulu kita berantemnya bukan sama orang finance aja, sama sales juga. Jadi dulu terpisah tuh marketing and sales gitu ya. Sales ini kan image-nya nyari duit dong, gitu. Kalau revenue ya, marketing ini ya buang duit. Kalau orang ini quote unquote buang duit gitu loh. Karena kan semua yang kita lakukan itu ya pasti spending kalau gitu. Karena orang kan nggak melihat apa yang dilakukan gitu lah. Dalam membuat itu harus diperhitungkan nih adik-adik semuanya nih. Kalau kita melakukan sebuah campaign atau marketing spending itu harus kita perhatikan return on investment-nya berapa kali gitu. Nggak bisa juga kita jor-joran. Kan semuanya harus ada pagernya dong. Nggak bisa juga kita jor-joran ngeluarin ini tanpa tahu atau tanpa nggak ngerti ekspektasinya returnnya berapa gitu kan, itu bahaya ya, ntar kebablasan gitu. Jadi kalau kita misalnya prinsipnya kan kita mengeluarkan seminimal mungkin untuk gain yang semaksimal mungkin gitu kan. Jadi kalau misalnya ROI-nya kecil, apapun yang kita rencanakan di kepala itu nggak akan disetujui kalau dulu tuh. Mana approval-nya itu harus dari kantor pusat kan. Mereka lihat, oh ini cuma 3 kali, 4 kali, udah nggak usah, udah nggak dilihat gitu. Jadi kita harus perhatiin banget kita spending ini untuk apa. Misalnya kalau kita bikin bisnis apa nih, jual kopi atau jual tahu goreng kali gitu ya. Kita bikin promosi buy one get one misalnya ya, beli 1 tahu dapat 1 tahu gitu kan. Itu kita harus hitung biayanya kita ngeluarin untuk tahu itu berapa gitu kan, sama nanti dalam periode berapa lama kita promosiin ini, kita perkirakan kita pendapatannya itu meningkat nggak dengan memberikan promosi seperti ini gitu kan. Iya betul banget nih. Gitu. Aku mau share juga sedikit ya, kenapa kok kita di Starbucks itu mau ya willing to pay 1 gelas kopi yang 50 ribuan gitu, which is yang kita tahu banget raw materials-nya segala macamnya itu nggak bakal mungkin lebih dari 50%-nya ya, mungkin 20%-nya lah ya, 20 apa 20. Raw materialnya sama aja sama kopi biasa gitu lah ya. Tapi kita willing to pay ya, gitu kan? Kenapa nih gitu? Ini dia sendiri yang klaim bahwa sebenarnya dia membangun brand attachment itu, engagement gitu ya. Apapun istilahnya gimana supaya brand kita tuh sampai ke top piramidanya. Gitu ya. Sampai love itu tadi ya. Itu katanya dibangunnya lewat 2 sisi memang, rasional dan emosional gitu. Yang pastinya yang dasarnya banget itu adalah salience. Salience itu bahasa Indonesianya apa ya? Terlihat ya. Terlihat gitu.
ada di mana-mana logonya khas gitu. Itu menimbulkan efek tadi identifikasi dulu gitu. Ya, bisa buka 24 jam, lokasinya oke, dan aksesnya mudah dan sebagainya. Itu basic banget, fundamental banget gitu kata mereka gitu. Nah, setelah itu dibangun sebagai fondasinya, itu ada 2 jalur, 2 rute nih, sampai ke engagement yang di top piramidanya, baik memainkan aspek rasionalnya dan emosionalnya gitu. Katanya, karena kalau konsepnya rasional kan pasti semua udah familiar lah ya. Pastinya dengan kualitas ingredientnya. Ya ini kan ada kan disebut di sini comfortable atmosfernya gitu kan. Kemudian juga kredibilitasnya. Itu udah yang efek-efek dari rasional gitu. Gimana kita membuat kesan store-nya outlet-nya itu seperti yang mau kita ciptakan. Ya. Jadi yang emosional jangan dilupakan, guys. Ya, itu penting banget. Dia ternyata seksi banget. Konsepnya adalah third place, istilahnya dia. Third place itu adalah tempat ketiga ya. Karena kan kalau yang pertama tuh home pasti ya, rumah. Kalau yang kedua itu kalau mahasiswa mungkin kampus atau anak sekolah, atau kalau orang kerja office-nya gitu ya, kantornya gitu. Nah, yang ketiga inilah Starbucks gitu. Dia maunya konsepnya kayak gitu. Betul. Jadi dia membangunnya memang harus terintegrasi, guys. Nggak bisa cuma salah satu ini aja ya. Jadi balik lagi kayak tadi consumer decision journey-nya slide sebelumnya. Kalau udah bonding, udah deh, kita nggak usah lari-lari lapangan yang jauh gitu kan. Kalau ngomongin Starbucks nih Mbak Ami, ini memang spesial banget gitu. Ini kita bisa belajar dari Starbucks itu memang dari awal itu Pak, siapa namanya yang punya Howard Schultz ya, siapa namanya itu? Ya, betul. Dia dari awal itu dia udah pijakannya udah branding gitu. Jadi dia nggak kopi ya? Ya nggak cuma jual kopi gitu. Kalau jual kopi orang gampang. Awalnya kan dia pertama kali kan jual biji kopi ya, komoditi sebenarnya ya si Starbucks ini. Jadi bisa kita belajar dari dia itu mengalami evolusi juga bisnisnya. Jadi nggak terpaku. Dia diajak pertama kali jual kopi komoditi nggak mau nih sama Pak Schultz nih. Kita jual yang kayak sekarang nih konsepnya nggak mau gitu. Sampai akhirnya dia bisa beli sendiri tuh Starbucks. Dia bisa beli beroutlet tapi sudah mempunyai konsep gitu loh. Brandingnya nih harus itu tadi tuh emotional root-nya tuh dia siapin dari awal bukan seketika gitu. Dia siapin dari awal bahwa Starbucks ini dia pengen bangun yang tempat ketiga dari individu yang mau ngopi gitu kan, dan dia connected dengan Itali. Coba ukuran si Starbucks sampai kayak gitu tuh dia perhatiin gitu kan. Ukuran si Starbucks kan grande, venti, ya kan? Dia nggak pakai regular small. Padahal orang Amerika kan gitu. Karena dia mau mengasosiasikan Starbucks ini dengan Italian romantic coffee gitu. Jadi sampai segitunya guys dipikirin gitu kan, kalau kita membangun sebuah brand jadi nggak cuman pluk logo cakep, warnanya keren, tulisannya grafisnya bagus, enggak. Jadi sampai elemen-elemen yang ada di dalam layanan itu juga diperhatiin banget gitu. Itu yang membuat Starbucks gede. Dan satu lagi, storytellingnya kuat banget Starbucks ini. Ini yang mau aku tanya ini. Nah, gimana? Storytellingnya gimana sih kalau secara gimana supaya bisa membuat engagement gitu loh sama target customer-nya nih. Ini ngomong-ngomong waktunya udah agak mepet banget nih ya. Guys, ngomong-ngomong ada yang nanya nggak? Ada yang nanya nggak tuh? Aduh, kita ntar lupa ada yang nanya. Ayo ada yang nanya kah? Apa
juga keasikan sama pembicaraan kita gitu ya. Tapi pertanyaannya tadi memang sampai ke situ tuh, Mbak Ida, gimana cara buat konten-konten? Apalagi sekarang kan di digital ya, eranya konten-konten untuk bisa mengawal keputusan consumer ini dalam perjalanannya, baik mereka belum, waktu sudah beli maupun setelah membeli dan akhirnya membeli, repurchase kembali gitu. Gimana tuh Mbak? Ya. Kalau beli, urusan beli gampang lah ya. Kita kasih misalnya harga murah, belilah orang. Tapi untuk membuat orang itu beli lagi, itu sebuah usaha tuh. Apalagi beli lagi. Gitu. Jadi kita harus perhatiin lagi tadi, setiap ini kita tuh the whole package. Jadi marketing, branding tuh the whole package. Kita nggak bisa perhatiin cuman produknya doang. Wah, kualitas kopi, misalnya kan jual kopi ya, kualitas kopi yang tertinggi. Arabica Toraja yang kita gunain gitu, atau Arabica Gayo. Kalau kita nggak komunikasiin sama konsumer kita, mana mereka tahu? Mana mereka akan mencoba produk kita kalau kita nggak komunikasikan gitu. Nah, kalau komunikasi zaman now ini yang nggak, karena biaya tinggi ya kalau kita beriklan, itu pemain-pemain besar lah ya. Sebagai startup kita mulai itu dengan storytelling itu cakep banget, dan storytelling itu kuat gitu. Kita bisa cerita misalnya jual kopi asik lah misalnya, kita kasih ini kopi asik gitu, kita namain brand kita tuh kopi asik nih, asik tempat nongkrongnya, kasih asik tempat nih harganya gitu kan. Asik tuh kan identik dengan mahasiswa gitu, asik koceknya, asik apa gitu. Gimana caranya kita mengkomunikasikan ini gitu kan? Nah, itu kita cara yang paling enak digunakan dengan storytelling, dengan mempergunakan sosial media. Jadi sosial media ini kan sekarang sangat-sangat berpengaruh banget, sangat fungsional banget gitu loh dalam membesarkan sebuah brand gitu kan. Kita nggak melulu cuman mempromosikan kopi asik ini kopinya kopi kualitas tinggi. Gimana cara mengkomunikasikannya itu? Kita bisa buat customer yang kita percaya itu bercerita tentang kopi kita, ya kan, di sosial medianya. Atau kita bisa membuat sebuah katakanlah kayak semacam lomba gitu kan ya, gimana pendapat testimoni mereka tentang kopi kita, berceritalah mereka gitu kan, atau gitu kan, kita bisa membuat event. Keren ya. Mengasosiasikan bahwa nih misalnya tuh kopi kita ini kita nggak sembarang pilih loh, kita tuh memanfaatkan petani-petani yang ada di mana, misalnya ya, ada di Garut gitu kan, petani ini karena lahannya spesial nih di Garut, nggak ada yang tahu kan bahwa Garut itu penghasil kopi yang ini keren gitu kan, ya mungkin kita pergi ke sana ke petani kopi gitu kan, gimana kita cara itu kita ceritakan gitu kan kepada konsumer, itu yang akan membuat itu memang tidak sekali jadi ya, harus butuh proses, terus harus konsisten kita dalam storytelling gitu. Jadi membuat orang yang membuat impresi gitu loh kepada customer kita tuh, bahwa kita ini bagus, kita itu sosialnya ada gitu kan. Jadi wah, ini sampai orang tuh bisa ngeklik, gue harus dukung nih brand ini nih. Gitu. Oke, Mbak Ida, aduh kayaknya kalau diterusin nih bisa 2 hari nih kita nih. 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam ya, Marita. Oke, jadi guys, ini mohon izin disimpulin dulu ya sementara ya. Jadi kira-kira brand itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan atas penawaran kita, baik itu produk atau jasa ataupun apapun yang kamu tawarkan sebagai bisnis itu, agar ternyata bukan saja sebagai mengidentifikasi bahwa itu produk kita, tapi
ternyata brand itu sendiri menciptakan nilai sendiri nilai tambahnya gitu. Sehingga dengan nilai tambah itu customer merasa bisa lebih istilahnya fit dengan kebutuhan dia, keinginan dia gitu. Sehingga nantinya akan terjadi love tuh. Ya. Kalau udah love, udah modalnya udah untuk mempertahankan tuh harusnya udah lebih bagus. Cuma yang kedua poinnya tadi dalam melakukannya itu nggak boleh cuma di awareness aja guys. Semua journey-nya itu harus diperhatiin, dikawal. Jadi kapan branding itu pas saat customer consider itu kira-kira storytelling yang seperti apa yang kira-kira inspiring buat mereka. Jangan beli nih produk gue. Ya kan? Obat semua penyakit sembuh gitu. Nggak bisa kayak gitu. Udah nggak zamannya sekarang guys, ya kan? Ya lebih consider aja. Oke, mungkin tadi kayak cerita-cerita misalnya jualan panci tapi dia cerita tentang resep-resep yang enak, yang apa, yang kadang-kadang create something yang asosiatif terhadap produk kita gitu guys. Nah, tapi jangan lupa at the end brand is a promise. Kalau kamu menjanjikan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi customer atau tidak sesuai promise-nya, ya itu nanti kamu sendiri yang akan rugi gitu loh guys, ya kan? Jadi jangan sampai promise itu nggak bisa sesuai dengan yang dibrandingkan gitu, ya kan? Kalau udah itu semua berhasil, kayaknya ke depan tuh dengan brand kamu strateginya pakai konten marketing, pakai storytelling, itu bisa membuat bertambah love-nya gitu, ya kan? Udah deh, nanti dia akan word of mouth kasih tahu ke orang-orang. Udah, kalau itu makan aja di sana, udah nih minum aja di sana gitu, ya kan? Kayaknya gitu ya guys. Soal branding masih banyak banget aspeknya, tapi ini mungkin fundamental aja yang kita share sore ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Ida atas inspirasinya. Kemudian juga Marika, kita bareng-bareng nanti menutup minggu ini nih, kayaknya dasar-dasarnya udah ke ini semua ya, sudah disampaikan semua nih. Nanti mulai minggu depan kita udah mulai workshop guys. Workshop intinya adalah kita langsung nih agak ada prakteknya, gitu ya. Kalau praktek kan berarti kamu udah harus menyiapkan. Sebenarnya sih bagusnya kalau kamu emang udah kepikiran ada ide bisnisnya, ya langsung aja guys disiapin. Hari Senin tuh nanti kan kita mau praktek gimana sih caranya mengelola keuangannya guys. Itu dia nanti Pak Beni akan ngasih tahu kamu pakai contoh aplikasi yang dibuat sendiri loh aplikasinya, yang gampang, simple, supaya enak dibukuinnya, jadi bisa kamu kelola bisnisnya dengan baik. Terus hari Selasa akan ketemu sama aku nih guys, untuk langsung kita oret-oret bisnis modelnya, ya. Jadi bisnis model itu merupakan semua kumpulan dari ilmu dari dewa tuh guys, untuk masukin di kanvasnya. Kira-kira gimana nih jadinya? Apakah sinkron atau memang ada hal-hal yang lain yang belum kamu pikirin ternyata gitu guys. Oke.